Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohaikal, stambuk A31111905, dengan judul Peristiwa Penting Menjelang Kemerdekaan Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang telah melalui beberapa fase sulit melakukan perlawanan terhadap penjajah, bahkan hingga ratusan tahun. Berikut beberapa peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada saat yang bersamaan, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Mereka dikabari bahwa pihak Jepang sedang menuju kehancuran. Pihak Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal tersebut sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Namun, berita tersebut bocor melalui radio karena didengar oleh Sultan Syahrir, lalu menginformasikannya kepada Hairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Atas informasi tersebut, para pejuang bawah tanah bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang sebagai hadiah. Peristiwa penting selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Rajiman kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak hanya akan menimbulkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini terjadi antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir, golongan tua pada pihak Soekarno dan Hatta. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan juga agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sesegera mungkin. Peristiwa penting selanjutnya adalah proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil merubah pendirian Soekarno dan Hatta. Gejolak dan desakan kaum muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat dilaksanakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan sendiri oleh Soekarno. Teks tersebut disetujui oleh golongan muda dan golongan tua. Peristiwa penting terakhir menjelang kemerdekaan adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan dan rakyat Indonesia, upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan lancar dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.